Anda melihat rilis data inflasi di Agustus ini? Bagus sekali kalau dari sisi ya negara lain seperti Amerika kan mengalami inflasi ya, berarti Indonesia sangat terjaga begitu ya. Jadi bagus dalam arti stabilitas ya. Cuman berarti ini juga mencerminkan memang daya beli yang masih sangat rendah ya. Jadi dua sisi sebetulnya. Di satu sisi memang stabilitas kita baik ya dari pengendalian harga, tapi di sisi lain kan memang adanya penurunan perekonomian yang luar biasa ya, berarti masyarakat tidak terlalu permintaannya tidak terlalu menunjukkan belanja gitu ya, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya mempertahankan saja kondisi dengan PPKM darurat dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lihat di sini sangat hati-hati ya bahwa yang dilakukan dari sisi perekonomian oleh masyarakat itu belanjanya sangat hati-hati. Ya, jadi saya Mhm. melihat ini memang dua sisi. Mhm. Berarti bisa dikatakan masih cukup terjaga sebenarnya Anda melihat untuk angka inflasi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kita tidak mengalami masalah inflasi sama sekali, aman gitu ya. Jadi dari sisi harga-harga kan tidak ada tekanan harga lain kalau seperti di Amerika begitu supply-nya shock gitu ya, permintaan shock gitu kan, harganya naik karena begitu ada perubahan perekonomian cepat dia tidak lagi gampang untuk kembali ke supply gitu. Jadi pengusaha yang udah bangkrut susah masuk lagi. Tapi kalau di Indonesia kelihatannya belum taraf itu ya. Ceritanya adalah pengetatan perekonomian yang menurun, tetapi ingat bahwa kita punya sektor informal besar ya, jadi di situ aman gitu ya. Dari sisi pengendalian harga-harga utamanya aman gitu ya. Hanya ya perekonomian belum berjalan aman karena memang ada pengetatan perekonomian. Gitu. Jadi ada dua sisi di sini melihatnya. Dari sisi pengusaha ini bukan berita sangat baik gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi belum bergerak ke arah yang pesat. Mhm. Bu Nina, ketika kita melihat bahwa PPKM yang sudah dilonggarkan, akankah ini juga bisa dikatakan memperbaiki tingkat konsumsi atau mungkin indeks keyakinan konsumen untuk menuju pemulihan ekonomi di 2021 ini sampai dengan akhir tahun? Ya, kalau dari sisi angka-angka kesehatan yang diterbitkan dari Kementerian Kesehatan, itu penurunan kasusnya sudah luar biasa. Tingkat kematian juga terjaga ya. Jawa Bali itu kan Jawa terutama itu sudah membaik gitu ya. Dalam arti kita sudah ke level 3 begitu. Jadi ada perbaikan dari sisi kesehatan dan ini menimbulkan harapan ya. Jadi adalah ke optimisan bahwa ini akan membaik. Nah, yang menjadi penting apakah kita menjaga momentum ini supaya perekonomian tumbuh ya perlahan. Karena hari-hari ini kita masih ada rasa was-was karena vaksinasinya belum belum 100% lah katakan gitu ya. Jadi kita masih jauh dari target gitu vaksinasi. Tapi semakin vaksinasi yang pesat tentu harapannya perekonomian pulih gitu. Nah, cuman lagi-lagi harus hati-hati bahwa jangan sampai teledor di dalam pengetatan kesehatan karena ini yang kita khawatirkan nanti over optimistik ya. Jadi sangat percaya diri nanti malah tidak ketat gitu kesehatannya. Nah, ini yang harus diperingatkan terus-menerus ya bahwa eh, situasi Delta ini kan unpredictable ya, masih seluruh dunia masih melihat ada kemungkinan gelombang berikutnya gitu. Dan Indonesia ya kita harus tetap hati-hati gitu ya. Jadi Mhm. tidak boleh terlalu overconfident. Ya, dengan melihat bahwa bisa dikatakan untuk tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup terjaga juga Anda melihat dari sisi inflasi yang bisa dikatakan masih cukup terjaga juga di pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam stimulus yang diberikan oleh pemerintah, apalagi kalau kita berkaca pada misalnya RAPBN 2022 mendatang, sudah sangat mendukungkah daya dukungnya cukup besar untuk pemulihan ekonomi kita di 2021 ini sampai dengan akhir tahun dan di 2022 mendatang? Yang kita khawatirkan ini adalah menjaga momentum kesehatannya ya. Jadi arah yang ada sekarang sudah benar gitu ya bahwa ada penurunan level PPKM karena kita melihat kesehatan sudah mulai lebih terjaga. Tapi menjaga momentum ini supaya tidak teledor ini yang penting untuk diingatkan. Jadi kalau optimisme ya jawabannya ada gitu ya. Tapi ingat bahwa ini nggak boleh menjadi sangat optimis gitu ya karena nanti tidak hati-hati lagi terhadap kesehatan ya. Sementara kita kan belum 100% di vaksinnya, masih jauh gitu ya. Targetnya masih cukup jauh. Penduduk kita 270 juta gitu ya. Jadi angka ini kan ya masih kisaran seratusan juta gitu. Jadi belum lah gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.